Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Zimbabwe ingin mempresentasikan SDGs poin ke-10, yaitu berkurangnya kesenjangan. Di kelompok kami ada 8 orang, yaitu Angelia, Elva, Faruk, Lei, Mirisa, Salma, Setio, dan Silma. Saya Merisa Maharani, NRP 503-320-1069, ingin menjelaskan tentang pengertian kesenjangan. Berdasarkan KBBI, kesenjangan memiliki 4 definisi. Yang pertama, jurang pemisah. Yang kedua, perihal yang bersifat berinci. Yang ketiga, ketidakseimbangan. Yang keempat, ketidaksimetrisan. Nah, menurut Badruzaman Senturi, kesenjangan sosial adalah ketidakseimbangan sosial dalam masyarakat yang membuat perbedaan yang sangat jelas, atau situasi dapat ditafsirkan di mana orang kaya mengambil posisi yang lebih tinggi daripada orang miskin. Nama saya Siti Ageng Bimantoro, NRP 50 33 20 10 59. Macam-macam kesenjangan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Kesenjangan sosial, bentuk ketidakseimbangan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang terjadi karena berbagai faktor yang melatar belakanginya. 2. Kesenjangan politik, bentuk kesenjangan di mana yang berkuasa di pemerintahan lebih banyak menerima haknya dibanding masyarakat biasa. 3. Kesenjangan budaya, keanekaragaman budaya di sekitar kita juga dapat menimbulkan kesenjangan, misalnya ketidakkan peniruan budaya asing yang negatif, kenakalan remaja. 4. Kesenjangan ekonomi, tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Nama saya Angel Tampu Bolon, NRP 503-320-1009. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan. Yang pertama ada internal. Internal berarti dari diri sendiri. Itu terjadi karena kurangnya SDM atau sumber daya manusia, karena tingkat pendidikan yang kurang mumpuni, dan budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan berarti sikap mudah menyerah, apatis, dan berpikir jika masa depan akan selalu sama, tidak berubah. Bahkan, pemerintah saja tak dapat menyuruh mereka biar berubah. Itu sebabnya terjadilah faktor internal. Yang kedua, eksternal. Eksternal berarti dari luar. Jadi, terjadinya ini bukan dari diri sendiri, tapi dari luar individunya. Seperti birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Contohnya seperti ada sekolahnya mahal, padahal nggak semua orang bisa punya uang untuk bayar uang sekolah. Jadinya mereka yang punya keinginan sekolah tidak dapat sekolah karena mahalnya uang sekolah. Yang lainnya seperti rendahnya pendapatan per kapita, dan juga karena banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan. Sekian dan terima kasih. Nama saya Salma Fitrika Salini, NRP 50 33 20 10 79, akan menerangkan tentang Sustainable Development Goals atau SDGs. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs sendiri berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Berikut data grafik ketimpangan sosial menurut survei internasional NGO Forum on Indonesian Development atau INFID di 3 daerah, yaitu Kabupaten Dompu,
Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dapat terlihat di dalam grafik pada tahun 2016, angka indeks ketimpangan sosial berada pada 4,4%, pada tahun 2017 berada di angka 5,6%, dan pada tahun 2018 naik menjadi 6%. Dalam laporan penelitian INVIT menyebutkan bahwa setidaknya ada 5-6 ranah ketimpangan dari 10 ranah yang ditanyakan, yaitu ketimpangan penghasilan, pekerjaan, rumah, harta benda, kesejahteraan keluarga, pendidikan, lingkungan tempat tinggal, terlibat dalam politik dan hukum, serta kesehatan. Ranah ketimpangan paling tertinggi di Kabupaten Dompu, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ada 3, yaitu penghasilan, kesempatan mendapatkan pekerjaan, dan harta benda yang dimiliki. Perkenalkan, nama saya Elva Lutfiana, NRP 5033201019. Saya akan menerangkan strategi pencapaian target dalam mengurangi kesenjangan. Yang pertama, peningkatan penyerapan tenaga kerja miskin dan rentan produktif ke dalam sektor industri pengolahan unggulan. Banyak sekali pengangguran yang ada di Indonesia. Hal ini dapat menimbang pemerintah untuk melakukan strategi dengan menambah lapangan kerja. Yang kedua, pengembangan aktivitas rantai pengolahan yang bersifat penambahan nilai value added untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan komoditas unggulan berbasiskan agroindustri. Pemberian bantuan berupa ilmu dan modal berguna mengubah produk yang lebih bernilai harganya dan bisa dipromosikan kepada masyarakat lokal untuk memilih produk tersebut daripada produk luar negeri. Yang ketiga, rantai distribusi komoditas unggulan yang berpihak kepada petani kecil. Mengurangi makanan pokok dan mulai mengandalkan petani-petani desa untuk pemenuhan makanan pokok negara. Yang keempat, pengembangan ekonomi lokal di pulau-pulau terluar berbasis potensi alam daerah setempat. Meningkatkan kreativitas warga dengan memanfaatkan potensi alam guna untuk memperbaiki ekonomi daerah pulau terkecil. Termasuk dalam hal ini, dalam pelaksanaan SDGs nantinya melibatkan masyarakat secara partisipatif akan mendorong masyarakat tidak hanya mengkaji, melainkan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses kegiatan sejak mulai mengenal kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan mengevaluasi kegiatan. Terima kasih. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk, NRP 5033-201039. Jadi saya akan melanjutkan beberapa lanjutan dari berkurangnya kesenjangan. Nah, jadi di sini ada target berkurangnya kesenjangan versi SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, jadi ini beberapa target ini adalah memiliki relevansi dengan RPJMN, yaitu Rancangan Pembangunan Menengah Jangka Nasional. Kebijakan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Itu benar. Dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, jadi beberapa di antaranya adalah yang pertama, menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Nah, jadi ini pada tahun 2030 targetnya itu memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua, terlepas dari usia, ras, agama, difabilitas, suku, atau kemampuan ekonomi lainnya, dan status-status lainnya. Lalu yang kedua adalah memperbesar investasi padat kerja. Yang ketiga, memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro. Lalu yang keempat ada menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal. Nah,
Salah satunya adalah, jadi pemerintah berencana mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. Nah, jadi potensi kesetaraan dengan pekerja yang formal lebih besar gitu loh. Nah, terus yang kelima, meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu. Nah, jadi salah satu rancangannya adalah, jadi pemerintah menargetkan untuk memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala, dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. Lalu yang keenam ada memperluas ekonomi pedesaan dan mengembangkan sektor pertanian. Nah, lalu selanjutnya adalah menjaga yang ketujuh maksudnya, mohon maaf, menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Nah, di sini salah satu rancangannya adalah memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar serta lembaga keuangan global, juga memperkuat pelaksanaan regulasinya, begitu. Nah, jadi dari beberapa rancangan pemerintah ini, pemerintah juga memiliki beberapa rancangan yang juga terkait dengan dunia internasional, yaitu menerapkan prinsip pemerintah berencana menerapkan prinsip berbeda dengan negara yang kurang berkembang, seperti negara di Afrika dan negara pulau-pulau kecil lainnya, yaitu pemerintah berencana menargetkan untuk menjadikan tarif impor itu hanya 0% ke Indonesia. Dan juga mereka berencana mengirimkan bantuan-bantuan ke negara yang kurang berkembang. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, nama saya Leo Binsantoso, NRP 503201049. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai berita kesenjangan. Berita yang pertama, Indonesia kurangi kesenjangan melalui pembangunan berkelanjutan. SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan di sini dinilai menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kesenjangan. Beberapa contoh tujuan pembangunan berkelanjutan ialah tujuan tanpa kemiskinan. Tanpa kemiskinan di sini ialah pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Lalu ada tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Artinya mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua, dan masih banyak yang lain dengan total 17 tujuan. Berita selanjutnya adalah jumlah penduduk miskin masih berkurang tapi kesenjangan masih tinggi. Dan ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Persoalan besar ini yang terus kita hadapi dan tidak berubah. Masih ada disparitas kemiskinan dan penduduk miskin masih lebih banyak di pedesaan. Halo, perkenalkan saya Silma Isyra Azhari, NRP 50332011029, ingin menegaskan ulang dan memberikan kesimpulan atas apa yang telah teman-teman saya jelaskan tadi. Pertama, SDGs. SDGs itu merupakan lanjutan dari era MDGs yang merupakan kesepakatan antar anggota negara PBB untuk melakukan program pengurangan kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang. Nah, dokumen SDGs ini disepakati pada 2 Agustus 2015 di New York. Salah satu targetnya ialah untuk mengurangi kesenjangan di poin nomor 10. Nah, kesenjangan tadi itu sangat banyak loh faktor yang menyebabkan, juga banyak cara untuk mengatasinya yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Kemudian, apa sih peran Indonesia dalam menerapkan poin SDGs nomor 10 ini? Jadi, berbagai wilayah di Indonesia itu berupaya untuk menerapkan berkurangnya kesenjangan dengan berbagai cara. Misalnya ada Bapeda Jogja. Bapeda Jogja mengupload di webnya, yaitu bapeda.jogjaprof.go.id, menyatakan bahwa pemerintah daerah DIY mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan karena sejalan dengan tujuan daerah. Target yang ditetapkan mereka untuk mencapai tujuan mengurangi kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan selama tahun 2018 sampai 2022 adalah yang pertama koefisien Gini, yang kedua persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan,
Yang ketiga, desa mandiri budaya. Yang keempat, jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM. Dan yang terakhir, jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan, terutama kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan di Indonesia. Kita sebagai masyarakat bisa menangani kesenjangan dengan cara yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam itu sebaik mungkin dan sebutuhnya saja. Terus, kita juga dapat mengerem populasi dengan cara KB dan juga menganut pemahaman bahwa 2 anak cukup. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan kata. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye. Oh iya, berikut ini ada daftar pustaka kelompok kami.